그럴 리 없다고 아닐 거라고 믿었죠. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah Rosaria. Saya guru IPA MTS Al-Qadiri 8, Kelir Kalipuro, Banyuwangi, Provinsi Jawa Timur. Saya sebagai peserta PPG dalam jabatan tahun 2022 angkatan pertama di Universitas Negeri Malang. Berikut formulir ujian kinerja saya. Dengan nomor peserta PPG 4865320141007 dan NIM 223129709300. Pada kesempatan kali ini, pada hari ini, hari Rabu, tanggal 5 Oktober 2022, akan menyampaikan pelaksanaan praktik pembelajaran IPA untuk memenuhi ujian kinerja PPG dalam jabatan 2022 angkatan yang pertama. Dengan mengambil materi pembelajaran yaitu perubahan kimia pada kelas 7 semester ganjil. Nah, untuk lebih jelasnya, berikut video praktek pembelajaran yang telah saya laksanakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anakku? Alhamdulillah. Oke ya, sebelum kita masuk ke materi pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Tapasnya siapa nak? Ya, silakan. Yuk. Persiapan berdoa mulai. Perhatikan di sini ya. Sebelum kita lanjutkan, saya absen dulu. Alfiatul Muhimah. Oke. Angkasa. Oke. Ariel Naufafatan. Dendi. Oke. Dewi. Oke. Dewi Leni, maaf ya Leni ya. Terus Eka. Oke. Farul. Fatur Rahman. Ilsa Nur. Irfan. Iwanul. Laura. Muhammad Hariri. Kenapa nak? Oh sakit, ada suratnya? Oh, berarti Ibu Alfa dulu ya. Nanti kalau dianya sudah masuk baru kirim surat ya. Nah, sesuai prosedur. Terus untuk Rahmat Hidayat dulu mana?
Silvi, Yusuf, Zuratul, Muhammad Ikroji. Alhamdulillah. Berarti 1 ya. Nah, kita doakan semoga cepat sembuh. Nah, terus gini, karena berhubung ini masih jam pertama, alhamdulillah kondisinya bersih semua ya. Saya harapkan sampai nanti pulang sekolah nyaman seperti ini kondisinya ya. Dan karena ini masih dalam pandemi COVID, jangan lupa walaupun ini maskernya tidak dipakai, nanti pulang dari sekolah atau waktunya jam istirahat maskernya dipakai, ya nak ya. Terus jangan terlalu berkerumun, ya, jaga jarak. Dan jangan lupa selalu cuci tangan. Oke anak-anakku, perhatikan di sini ya. Kita langsung saja nanti karena banyak kegiatan untuk hari ini. Nih ya, untuk materi kali ini ya, pembelajaran kita hari ini yaitu tentang perubahan fisika dan perubahan kimia. Nah, masih ingat dengan materi klasifikasi materi pada suatu zat? Alhamdulillah. Masih ingat zat itu ada berapa? Zat ada 3. Zat apa saja nak? Zat cair. Zat cair. Padat. Leni, ayo. Zat apa saja nak? Zat cair. Zat Padat. zat Gas. gas. Oke. Tapi untuk hari ini karena zat itu sudah saya sampaikan pada minggu pertemuan yang kemarin, jadi kita langsung masuk pada perubahan fisika dan perubahan kimia. Oke ya nak ya. Nah, kan tetapi perhatikan di sini ya nak ya. Nah, masih ingat gak sih apa yang kalian ketahui tentang sifat fisika sama sifat kimia? Yo, oke, Rama. Sifat fisika adalah zat yang dapat diukur tanpa mengubah identitasnya. Sedangkan sifat kimia, sifat yang menunjukkan kemampuan suatu zat untuk melakukan reaksi kimia. Oke, betul ya. Nah, jadi yang dimaksud di sini sifat fisika intinya, masih ingat ya? Intinya kalau sifat fisika itu tidak adanya perubahan zat. Tapi kalau sifat kimia itu terjadi perubahan zat. Nah, nanti ketika kita melakukan pembelajaran ya, saya tunjukkan, pasti kalian bisa membedakan antara sifat fisika sama sifat kimia. Perhatikan di sini. Nah, nih lihat gambar. Lihat ya. Kalau gambar pojok yang di atas itu gambarnya apa? Gula. Kalau yang di tengah? Tempe. Kalau yang di sini? Kertas yang dibakar ya nak ya. Nah, kalau yang bunder? Bom. Kalau yang ini apa ini? Ini apa ini? Bukan berhal-hura, besi yang berkarat ya. Nah, kalau yang ini? Lilin. Ini apa ini? Air apa? Air es ya. Nah, kalau yang ini? Nah, ini semua zat ya, benda-benda yang dipaparkan saya ini ada di sekitar kita. Nah, terus katanya apa Bu? Nah, kalau gula itu termasuk sifat apa? Fisika apa kimia? Tempe, fisika apa kimia? Kertas yang dibakar, sifat fisika apa sifat kimia? Nah, oke. Perhatikan di sini semuanya ya. Ini saya membawa alat-alat dan bahan ya. Ini namanya soda. Terus ini ada galon. Yang di botol ini mama lemon ya. Terus ini ada cuka. Ini ada lilin ya yang sudah saya hidupkan. Terus ini ada air putih ya, taruh di gelas. Ini gula. Nah, sekarang masih ingat dengan sebuah campuran terbagi menjadi berapa campuran itu nak? Ada 2 campuran apa saja nak? Homogen sama heterogen. Perhatikan. Nah, ini ada air mineral. Saya campur dengan gula, ya. Maka ini akan menjadi sebuah
sebuah larutan. Nah, sekarang kalian pernah makan gula? Rasanya seperti apa? Manis. Nah, ketika gula itu saya masukkan ke dalam air, lalu ini menjadi sebuah larutan, rasanya juga apa ini? Manis. Pertanyaannya, larutan ini termasuk perubahan apa nak? Fisika apa kimia? Fisika. Iya, betul fisika. Ya, kenapa? Karena suatu zat ini kalau dicampurkan yang menjadi sebuah larutan tidak akan menghasilkan yang namanya zat baru. Itu fisika ya, diingat ya. Nah, perhatikan di sini, ini ada lilin. Lilin ini ada dua perubahan, ya. Lilin ini ada dua perubahan, yaitu perubahan fisika sama perubahan kimia. Yang perubahan kimianya yang mana? Kamu tahu sumbu? Nah, ketika ini dinyalakan, maka terjadi sebuah pembakaran. Ya, maka ini akan terjadinya reaksi kimia. Tapi kalau lilinnya saja ya yang terbakar dan lilin ini meleleh, lilin yang meleleh pun ini tidak ada perubahan zat. Maka ini disebut perubahan apa kalau lilin ininya? Fisika. Oke, pinter. Nah, tadi lakukan gula ya. Bagaimana dengan ini? Saya ambil gula. Nah, ini jangan terlalu banyak guys. Nah, ini. Yuk, perhatikan. Kamu lihat ada perubahannya. Lihat. Gula tadi berwarna apa nak? Putih. Gula tadi berwarna putih. Oke, sekarang ini aja saya balik ya. Nah, sekarang gulanya akan menjadi sebuah karamel. Warnanya apa? Hitam. Sama apa enggak seperti yang semula? Tidak. Berarti ini merupakan perubahan apa? Perubahan kimia. Betul. Nah, terus ini juga termasuk ciri-cirinya, nanti harus diingat-ingat ya. Nah, ini tadi mama lemon. Lalu kita campur dengan cuka. Oke. Setelah itu minta bantuannya nak, ada untuk memasukkan apa namanya soda. Yuk sini. Nah. Sodanya taruh. Ya. Yang banyak sodanya. Nah ini balon ya, balon yang diisi dengan soda. Nanti kamu perhatikan di sini, sodanya saya masukkan. Lah, ini ya, lihat ini perkembangannya lihat. Oke, bisa dilihat ada gelembungnya kan ya? Kalau ini kita biarkan, ya sampai gelembung ini naik, ya sampai ini naik, maka balon ini juga akan semakin membesar. Ini membuktikan apa ini nak? Bahwa suatu zat yang mengalami reaksi kimia, ya, maka zat tersebut akan berubah, akan menjadi zat yang baru. Nah, berarti itu ciri-ciri kimia tersendiri seperti ini. Maka kalau ciri-cirinya salah satunya menimbulkan zat baru, ya menjadi zat baru. Terus yang kedua menimbulkan gas, ya ini ya menimbulkan gas. Itu merupakan sifat-sifat kimia. Oke, dari sini sudah paham antara perubahan fisika dan perubahan kimia dari persepsi ini, paham ya? Oke, sekarang mulai perhatikan lagi. Nah, di sini, oke, ini ya. Nah, tadi masih ragu-ragu untuk menjawab. Sekarang saya yakin kalian bisa menjawabnya. Oke, yang gambar pojok itu apa namanya? Gula. Gula itu termasuk perubahan apa? Fisika. Yang di tengah-tengah apa? TP. TP berarti
fisika ya. Nah, itu tadi ya. Jadi hari ini ya, tujuan pembelajaran kita hari ini, kamu perhatikan, setelah kalian mempelajari bab tentang perubahan fisika dan kimia ini, diharapkan siswa memiliki kemampuan untuk menjelaskan konsep campuran dan zat tunggal, sifat fisika dan kimia, terus perubahan fisika dan perubahan kimia dalam kehidupan sehari-hari dari demo yang saya praktekkan tadi. Ya, sudah bisa membedakan kan ya, mana yang dinamakan perubahan fisika, mana yang dinamakan perubahan kimia. Jadi tujuan pembelajarannya adalah mampu mendeskripsikan perubahan fisika dan perubahan kimia dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, melalui kegiatan diskusi dan literasi, peserta didik dapat membedakan perubahan kimia berdasarkan ciri-cirinya melalui percobaan sederhana dengan tepat. Nah, di sini ada kegiatan diskusi dan literasi. Jadi kegiatan hari ini nanti kalian tak buat untuk kelompok. Kalian akan berdiskusi, ya. Terus yang ketiga, melalui kegiatan diskusi dan percobaan, peserta didik dapat menyimpulkan. Dari kegiatan diskusi nanti kalian bisa menyimpulkan, oh ternyata proyek yang saya buat ini adalah merupakan salah satu dari perubahan, entah perubahan kimia ataupun perubahan fisika. Nah, ini tujuan kita. Ini anak ya. Yang tadi bagaimana ciri-ciri perubahan fisika dan perubahan kimia. Nah, sudah jelaskan ya tadi ya. Oke, tidak perlu usah. Nah, perhatikan, ini hanya penekanan untuk materi kalian. Perubahan fisika adalah perubahan yang tidak terbentuk zat yang baru. Ya, ingat-ingat ya, ini ciri-cirinya. Pokoknya kalau ada zat ketika terjadi dikasih sentuhan dan dia tidak terjadi sebuah perubahan, maka dia termasuk perubahan fisika. Bagaimana dengan perubahan kimia? Kalau perubahan kimia adalah perubahan pada materi yang menyebabkan terbentuknya zat baru. Nah itu. Terus, jadi ini ciri-cirinya, perhatikan ya. Kalau perubahan fisika itu tidak terbentuk zat baru, perubahan wujud dan bentuk dapat dikembalikan pada keadaan semula, pencampuran, pemotongan dan pemecahan. Kalau perubahan kimia terbentuknya zat baru, terjadi reaksi kimia, sulit dikembalikan ke keadaan semula. Jadi tidak sama seperti sebelum dikasih sentuhan tadi. Oke. Nah, nih anak-anakku, kita perhatikan di depan ya. Ini pertanyaan mendasar. Ini adalah kegiatan kita hari ini. Saya bacakan untuk ilustrasinya. Singkong umumnya dapat diolah atau diawetkan menjadi berbagai macam produk. Sehingga banyak olahan produk singkong yang menjadi sasaran pemasaran pemasaran dalam dan luar negeri. Singkong ini biasanya diolah menjadi tepung tapioka. Terus ada yang diolah menjadi keripik, ya. Ada yang menjadi lemek, ada yang menjadi perkedel dan lain-lain. Nah, olahan singkong berkembang sejak zaman nenek moyang kita. Tidak hanya itu, untuk mengawetkan singkong itu kan tanaman yang masa hidupnya kalau sudah dipanen kan nggak bisa lama kan ya, beberapa hari sudah busuk. Nah, kalau petani-petani misalkan panen singkong terus nilai harganya anjlok, maka singkong itu akan supaya tidak terbuang dengan sia-sia dan memiliki ekonomi yang tinggi, maka dimanfaatkan, diolah singkong itu. Kira-kira mau diolah apa? Yuk. Kira-kira kalau di rumah ibumu sebagai seorang petani singkong dijual masih belum laku, masih banyak dijual mentahan ini ya. Berarti singkong ini supaya awet kalian gunakan dengan olahan seperti apa? Olahan tape, oke. Nah ini ya. Jadi oke, sebelum kita bahas lebih lanjut, hari ini kita langsung kegiatan berkelompok ya. Jadi ini saya bagi kelompoknya, silakan
saya pilih ketua-ketuanya. Oke, Leni maju, terus sama siapa? Roma, oke, mana Roma? Oh iya Roma sini, maju, siapa aja? Alfia, mana Alfia? Oke, Alfia. Terus yang satu siapa? Angkasa, mana Angkasa ya? Oke, ini sudah ada 4 ketua ya. Sudah ada 4 ketua. Nah, sekarang dari 4 ketua ini, oke, mulai dari Leni silakan ambil temannya 4, berarti 5 sama kamu ya. Terus untuk yang lainnya juga gitu, silakan ambil 4 orang ya, 4 orang untuk menjadi kelompokmu. Jadi yang kelompok A yang mana? Kelompok A ngancung, kelompok A, kelompok B, kelompok C, kelompok D. Oke, silakan 3 menit dari sekarang rangkul temannya, lalu tempat duduknya dibuat untuk berkelompok. Yuk, silakan. Sudah dibagi menjadi kelompok ya. Oke, ini kelompok berapa nak? Kelompok apa? Kelompok D. Yang sana? B. Ini A. Ini C. Alhamdulillah sudah ya, sudah disesuaikan. Terus ini saya bagikan LKPD. Jadi kalian untuk berdiskusi sesuaikan dengan LKPD-nya ya. Saya bagikan dulu. Nih. Perhatikan di sini. Oke. Saya minum dulu ya. Oke. Nah. Dibuka LKPD-nya. Dibuka LKPD-nya ya. Terus sekarang perhatikan di sini. Untuk kegiatan selanjutnya kalian sesuaikan dengan urutan yang ada di LKPD ya. Kamu buka, di situ ada petunjuk penggunaan ya, ada petunjuk penggunaan. Nah, kamu tulis nanti nama kelompoknya, kamu tulis nama kelompok, nama ketuanya, lalu anggotanya. Ini sudah ada kolomnya, ditulis ya semuanya ya. Oke, setelah itu lanjutkan lagi. Ini ada tujuannya, tujuan pembelajaran resmi. Ilustrasi masalah. Ilustrasi masalah ini sesuai ilustrasi yang saya tadi ya, yang saya bacakan tadi. Kamu baca ini ilustrasinya. Nah, dari ilustrasi nanti kamu amati olahan singkong. Tadi singkong supaya memiliki harga ekonomis yang tinggi dan tidak terbuang sia-sia, maka singkong itu akan diolah dengan tape. Berarti kita sepakati ya. Jadi untuk proyek kali ini kita memanfaatkan olahan singkong dengan tape ya. Oke, sepakat semua ya. Nah, jadi kelompok A, kelompok B, kelompok C, kelompok D nanti sama-sama proyeknya itu adalah tape singkong. Nah, dari sini nanti kamu tulis berdasarkan pengetahuan kalian bagaimana cara merubah singkong menjadi tape. Nah, ini kamu tulis ini di sini ya. Nah, terus coba berpikir sekarang, perhatikan. Nah, ini sudah dibuat kelompok ya, ini ya. Nah, ini sudah pembentukan kelompok. Sekarang kita mau dapat diolah menjadi makanan yaitu tape singkong. Ini proyek kita. Perhatikan di sini sebelum kalian mengerjakan LKPD. Tape singkong itu merupakan makanan yang dibuat dari fermentasi. Karena nanti singkong menjadi tape itu membutuhkan yang namanya ragi, ya. Nah, terus bagaimana cara pembuatannya? Saya tunjukkan. Ini alat dan bahannya. Sediakan baskom, kompor, panci kukus, penyalin, pisau, sendok, wadah anaerob. Ya, maksudnya wadah anaerob itu adalah wadah yang tertutup. Nah, terus bahannya air, singkong, daun pisang, dan ragi. Kita coba kamu perhatikan tayangan video pembuatan tape ya. Dilihat ini, lihat amati video berikut ini. Nah, jadi itu tadi apa namanya? Tapenya, singkongnya dikukus dulu ya. Setelah dikukus, setelah itu kamu tata di tempat
dikasih lagi ya, dikasih lagi. Setelah dikasih lagi, jangan lupa ditutup rapat. Oke, saya percepat-cepat saja ya videonya ya. Nah, setelah itu ditutup rapat, kamu simpan selama berapa hari itu ya? Berapa hari itu? 3 hari. Pinter. Selanjutnya silakan kalian sesuaikan dengan kelompoknya ya. Nah ini sudah ada alat gambarnya, sudah di situ sudah ada, tinggal kalian membaca. Nah, terus kamu buka yang poin ini. Pada kegiatan hari ini ya kalian menyusun jadwal kegiatan. Ini ada kan ya kolom ya? Menyusun jadwal kegiatan. Bagaimana cara mengisinya? Artinya gini, kalian ketika mengupas mengupas singkong ya, lalu mengukus pada hari apa? Kan sekarang kan ya? Sekarang tanggal berapa nak? Tanggal 5. Kamu tulis tanggal 5 kegiatan mengukus singkong. Iya. Nah, nanti di bawahnya lagi tanggal 5 menata singkong di tempat dan menaburkan ragi dan gula. Ya. Nah, tanggal 5 masih tanggal 5 kan ya? Lalu ditutup. Sesuaikan dengan proses pembuatan tape itu. Nah, kita lakukan bukan di rumah tapi di sini aja, ya. Nah, oke, silakan. Nanti terus kan masih ada kolom berikutnya ya. Nah, tape itu akan berfermentasi selama berapa hari? 3 hari, antara 3 sampai 4 hari. Tunggu nih 3 sampai 4 hari. Nanti tanggal 3, berarti ini tanggal berapa ini? Tanggal 5 ya. Nanti pertemuan akan datang, dibuka sudah tapenya. Berarti yang tanggal 6, 7, 8 ya, tanggal 8 ya. Tanggal 8 kamu buka dulu. Sudah matang apa enggak? Tulis di sini. Kalau belum matang kamu tulis. Singkongnya masih belum menjadi tape. Tulis di sini perkembangannya. Paham maksud saya? Nah, jadi untuk kegiatan hari ini kalian hanya pada susunan jadwal dan juga pada percobaan. Oke ya? Siap anak-anak? Ya. Oke. Yuk, silakan ditulis dulu. Ini penyusunan jadwal ya, penyusunan jadwal dulu. Oke. Ini penyusunan jadwal ya, tanggal berapa? Oke, betul. Penyusunan jadwal. Oke. Sudah. Oke. Bagaimana
kita tunggu selama berapa hari ini, Nak? 3 hari. Ya, jangan dibuka-buka dulu ya. Nanti ditaruh di pojok kelas saja. Nah, kalau sudah 3 hari, jangan lupa ditulis di jadwal ya, jadwal tadi di SKPD matang atau tidaknya. Nah, kita tunggu. Dan untuk kegiatan ini karena kita sudah melakukan proyeknya ya, ini sudah 3 hari. Jadi saya yakin semua TAP siap dikonsumsi ya. Coba dari kelompok masing-masing kelompok kumpulkan ke saya akan menilai dulu. Lalu setelah itu silakan dipresentasikan ya, dipresentasikan. Tapi presentasi kita nanti berbeda ya, bukan kalian maju per kelompok, bukan seperti itu, tapi melainkan gini, dengarkan. Nanti masing-masing ketua kelompok buat stand, ya Nak ya. Masing-masing kelompok nanti membuat stand di sini, membuat stand di sini ya. Kasih bangku, kasih bangku. Sama ini nanti ada kertas manila, ya. Kertas manila ini nanti ditaruh di stand-stand kalian. Untuk apa? Menempelkan bintang. Nah, di sana juga dikasih stand, ya. Di sana juga dikasih stand. Nanti di sana juga dikasih stand dua bangku ya. Jadi nanti ini A, kelompok B, kelompok C, kelompok D. Yang jaga hanya ketua kelompoknya saja, ya. Yang menjelaskan, ya Nak ya, yang menjelaskan. Untuk anggotanya bagaimana? Anggotanya bawa bintang tadi ya. Nah, kayak seperti sistem pameran. Kamu pernah mendatangi pameran? Nah, atau bazar-bazar pernah ya? Jadi kamu lihat, oh saya mau di kelompok ini dulu. Nah, dengarkan penjelasannya. Kalau kamu suka dengan penjelasannya, kamu boleh cicip-cicip. Oh manis, berarti kasih bintang. Tidak boleh ngasih bintang di kelompoknya sendiri, harus di kelompoknya yang berbeda. Paham dari sini? Oke, yuk 15 menit dilakukan untuk presentasi. Yuk silakan. Untuk presentasinya. Jadi ini di depan ada 2 bangku dan di belakang juga ada 2 bangku. Maksudnya apa? Ini masing-masing ketuanya akan mempresentasikan dari proyek kalian masing-masing. Anggota, seluruh anggota, silakan kalian nanti menuju ke standnya. Bukan kelompok ya, bukan kelompokmu, tapi kelompok dari anggota lain. Jadi nanti ketika misalkan contoh Leni menjelaskan ya, kamu suka dengan penjelasannya Leni, kamu paham dengan penjelasannya, berarti kasih kelompok ini bintang. Nih, masing-masing di grup itu sudah ada kertas manila untuk pemberian bintang. Paham Nak? Oke, 15 menit dimulai dari sekarang. Silakan. Ayo. Silakan menyimak. Ayo, silakan. Silakan berdiri. Semacam dari promosi ya. Oke. Ada daun pisang. Ini adalah tersebut. Ini adalah proses pembuatan tape. Proses pembuatan tape yang pertama yaitu dengan mengukus singkong terlebih dahulu. Untuk pengukusannya, Oke, alhamdulillah presentasi sudah dilaksanakan. Ini sudah duduk di tempat kalian masing-masing kan ya, sesuaikan dengan kelompok. Dan presentasinya berjalan lancar ya. Dan ini di depan ini sudah ada partisipasinya ya, terkait dengan kelompok. Ini kelompok A, kelompok B, kelompok C, kelompok D. Nah, coba perhatikan di depan. Kelompok mana yang paling mendapatkan bintang banyak? B. Kelompoknya B. Coba angkat tangan, kelompok B yang mana? Oke, kasih apa semuanya anak? Tapi gini, walaupun di kelompok B ini banyak bintangnya, tapi dari kelompok D, kelompok C sama kelompok A itu juga ada bintangnya. Berarti ini menandakan apa? Bahwa presentasi dari masing-masing kelompok ini hebat semuanya. Ya, oke. Jadi ini saya ambil salah satu saja ya. Saya ambil salah satunya kelompok yang bintangnya banyak. Silakan maju ke depan. Ya, silakan. Oke, bagaimana kelompok B untuk kegiatan pembelajaran hari ini? Bagaimana dengan rasa kalian? Rasa semangat, rasa senang nggak?
kita sangat senang sekali mengikuti proyek tersebut. Oke? Nah, dengarkan anak-anak, perhatikan semuanya. Jadi, untuk kesimpulan kegiatan hari ini, yang dimana kalian membuat suatu proyek, yaitu pembuatan tape yang bahannya dari singkong, maka dari proyek kalian ini dapat disimpulkan bahwa tape itu berarti termasuk perubahan apa? Kita evaluasi ya. Jadi dari pemaparan materi yang sudah saya terangkan mulai dari awal hingga kalian melakukan praktikum ya. Jadi nih silakan masing-masing siswa mengeluarkan satu lembar kertas. Jangan lupa tulis nama, kelas dan tanggal. Tanggal berapa? Ya biasanya silakan ditulis ya. Ditulis. Nah, kalau sudah tidak boleh, walaupun dalam satu kelompok tidak boleh tanya sama teman yang lainnya. Paham ya? Silakan dikerjakan. Nih lihat. Sudah? Siap? Oke, nomor 1. Berikut ini yang merupakan sifat kimia adalah A. Kekerasan, B. Kereaktifan, C. Warna, Do. Daya panas. Tulis, langsung tulis A, B, C, D-nya. Sudah berada di tangan saya. Kalau lebih dari 4 berarti tidak saya nilai. 1, 2, 3. Terima kasih. Ini menandakan disiplin waktu. Alhamdulillah. Oke anak-anak sekalian, alhamdulillah pembelajaran kita sudah selesai ya. Nah, untuk kegiatan kalian silakan LKS-nya dibuka halaman dengan LKS. Dibuka LKS-nya. LKS-nya dibuka halaman 45. Yang pilihan ganda uji kompetensi 1 sampai 20. Sudah ketemu? Ya. Oke, 1 sampai 20 ya. Nah, kalian mengerjakan yang pilihan ganda. Akan tetapi masih ingat persyaratannya, saya tidak akan memberikan nilai yang perfect walaupun nomor 1 kamu betul, misalkan A, kamu betul, tapi tanpa ada penjelasan, tanpa ada deskripsinya, maka jawaban kalian hanya mendapatkan nilai setengah. Masih ingat ya? Jadi saya mau kamu tidak hanya asal coret-coret saja. Tapi apa? Misalkan yang A ini bernafas, apa bernafasnya? B ini apa? Ya, C larutan. Terus campuran, apa itu? Nah, ditulis ya, dicari ya deskripsinya ya. Oke, sudah. Karena ini pembelajaran kita hari ini sudah selesai.